Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-14. Kita akan bahas mengenai pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1980 sampai tahun 2000 ya. Jadi sebelumnya pada pertemuan ke-13 kemarin kita sudah membahas pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1960 sampai tahun 1980. Nah, yang di situ bermunculan ide-ide mengenai ekonomi modern terkait pembentukan perbankan syariah ya. Nah, kemudian kali ini kita akan bahas pemikiran ekonomi periode tahun 1980 sampai tahun 2000. Nah, ada dua ulama ya, ada dua ilmuwan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Syed Nawab Haidar An-Naqvi. Nah, ini beliau lahir tahun 1935 Masehi. Lahir di mana? Lahir di India, kemudian pindah ke Pakistan, kemudian pindah ke Amerika. Nah, di Amerika dia menempuh pendidikan S2 ya, di Yale University tahun 1961, kemudian meneruskan doktor di Universitas Princeton tahun 1966, kemudian lanjut ke Harvard postdoktoral. Jadi sudah doktor, tapi masih sekolah lagi. Nah, di Harvard karya-karyanya cukup banyak. Yang pertama adalah Perspective on Morality and Human Well-being tahun 2003. Kemudian Development Economic Nature and Significance tahun 2002. Kemudian The Crisis of Development Planning in Pakistan, Which Why Now tahun 2000. Nah, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali karya-karya beliau. Kemudian prinsip-prinsip dasar ekonomi. Sekarang kita masuk ke pemikiran beliau mengenai ekonomi. Nah, Haidar Naqvi ini berbicara mengenai ekonomi secara umum. Beliau membandingkan antara ekonomi kapitalis, kemudian ekonomi sosialis, kemudian ekonomi Islam. Jadi apa sih bedanya pemikiran ekonomi kapitalis, kemudian pemikiran ekonomi sosialis, dan pemikiran ekonomi Islam? Nah, menurut Haidar Naqvi, pemikiran ekonomi kapitalis ini lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith ya, Adam Smith. Jadi Adam Smith ini yang mengenalkan konsep invisible hand. Invisible apa sih invisible hand? Itu tangan tak terlihat. Tangan yang tak terlihat. Maksudnya apa? Pasar itu biarlah diatur oleh tangan-tangan yang tak terlihat itu. Maksudnya biarkan pasar itu diatur oleh para pelaku pasar. Nah, pemerintah nggak usah ikut campur. Nah, intinya adalah pasar bebas. Intinya adalah pasar bebas di mana pemerintah nggak usah ikut banyak campur tangan mengenai mekanisme pasar, baik itu harga, baik itu kompetisi dan lain sebagainya. Itu biarlah pasar yang mengatur. Intinya seperti itu. Nah, ideologi Adam Smith inilah nanti yang banyak mempengaruhi materialisme ya, atau kapitalisme, karena mengacu pada pasar bebas. Nah, ini dikritik oleh Haidar Naqvi. Haidar Naqvi mengatakan bahwa sistem kapitalis tidak memiliki gagasan orisinal mengenai moral, karena mereka terlalu banyak menitik beratkan pada profit motif, karena mereka terlalu menitik beratkan pada motivasi untung, sehingga mengabaikan nilai-nilai moral. Maksudnya di sini adalah nilai-nilai moral agama ya. Kemudian
ekonomi kapitalis ini juga menitik berat pada free competition, kompetisi bebas. Nah, kompetisi bebas ini kompetisi bebas ini cukup membahayakan ya. Jadi kalau kompetisi itu tidak dibatasi aturan-aturannya, ini nanti akan membuat yang lemah akan tertindas, akan kalah, digilas oleh yang kuat. Itu yang punya modal besar dapat menggerus orang-orang yang punya modal kecil. Karena apa? Kita ambil contoh ya. Yang punya modal besar dia akan membeli barang bahan baku ya, yang dalam jumlah banyak. Kan semakin banyak dia membeli bahan baku maka akan semakin murah ya toh. Karena semakin murah dia menjual barang pun juga semakin lebih murah daripada orang-orang yang modalnya dikit, dia beli bahan baku dikit otomatis lebih mahal. Maka yang modalnya dikit ini akan menjual barang lebih mahal dari yang punya modal besar, sehingga yang modal dikit ini dia cenderung kalah. Nah, cenderung kalah karena apa? Karena dia menjual barang lebih mahal daripada yang punya modal besar tadi. Nah, itu sehingga free competition ini ya cukup membahayakan bagi pelaku pasar dengan modal yang kecil. Nah, dengan modal kecil. Nah, contoh kita melihat sekarang ini ya, orang kalau membuat baju, ya, bahan bakunya dia beli bahan baku itu saja udah mahal dibandingkan kalau orang beli baju yang sudah jadi di Shopee yang bahannya itu dikirim langsung dari Cina, contoh seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya kompetisi itu tidak dibatasi, maka pelaku UMKM itu bisa kalah ya. Karena apa? Kalau kita beli baju online itu murah gitu ya, murah dan sudah jadi. Sedangkan kalau kita mau beli baju di offline, nah bahan bakunya saja itu lebih mahal daripada kalau kita beli baju jadi di online. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau tidak diatur, ini bisa menggerus yang modal-modal kecil itu, modal-modal kecil seperti itu. Nah, maka dari itu free competition ini harus dibatasi, harus dibatasi ya. Nah, kemudian private property. Jadi kapitalis ini juga terlalu mengandalkan menitik berat pada private property. Private property itu kepemilikan pribadi. Jadi mentang-mentang punya pribadi dia bebas buat apa saja. Nah, ini yang pada akhirnya bisa menimbulkan kesenjangan sosial ya, seperti itu. Contoh, karena mentang-mentang dia punya uang kemudian dia beli barang mahal semahal-mahalnya dengan mengabaikan tetangganya gitu, sehingga terjadi gap yang sangat besar. Nah, dia kaya dengan sekaya-kayanya, nah tetangganya miskin dengan semiskin-miskinnya. Nah, ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial sehingga akan timbul kejahatan. Nah, seperti itu. Jadi private property, kepemilikan pribadi, nah ini yang terlalu diagung-agungkan, ini justru akan menjadi penyebab keretakan sosial ya. Jadi kalau di Islam kan beda ya. Kita memang mempunyai kepemilikan pribadi, tapi kita punya kewajiban sosial, yaitu membayar zakat 2,5%. Itu sehingga orang-orang nggak mampu di sekitar kita pun merasakan uang kita. Nah, gitu loh. Nah, ini bedanya. Kalau di kapitalis ya uangku ya uangku, uangmu ya uangmu. Kalau di Islam kan enggak.
di dalam uangku itu ada hak bagi orang miskin 2,5%. Nah itu loh. Ini yang membedakan antara ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam ya seperti itu. Selanjutnya ekonomi kapitalis menitik beratkan pada ekspansionisme. Ekspansionisme ini ekspansi yang berlebihan ya, seperti itu. Nah, ketika dia udah sukses di satu bidang, dia akan masuk ke bidang yang lain. Ketika dia udah sukses di bidang lain, dia akan masuk ke bidang yang lain juga. Nah, ini kalau tidak dikontrol, ini akan menimbulkan monopoli. Nah, itu. Kita ambil contoh seperti ini. Shopee sukses dalam membuat toko online. Nah, karena dia modalnya besar, dia langsung ekspansi. Nah, ekspansi ke sistem pengantaran. Jadi dulu yang distribusi barang itu diserahkan ke JNT, ke JNE, ke Antar Aja dan lain sebagainya. Ini Shopee juga membuat sistem pengantaran ya. Dia membuat SPX. Nah, dulu awal-awal SPX ini diprotes banyak orang karena apa? Hampir semua pengantaran barang itu dimonopoli oleh SPX. Sehingga seperti JNE, JNT, kemudian Antar Aja dan yang lain itu tidak kebagian kue. Nah, maka pemerintah itu membatasi. Ya, jadi kalau ekspansi ini tidak dibatasi, ini nanti akan dimonopoli oleh Shopee semua. Jadi dari toko online merambah ke pengantaran, kemudian merambah ke pengantaran makanan kayak Shopee Food. Nah, itu. Kemudian merambah pada hutang gitu kan, pinjaman online gitu, kemudian merambah kemana-mana. Nah, ini terjadi ekspansionisme besar-besaran yang justru karena dia raksasa, modalnya banyak, dia akan makan banyak kue, sehingga UMKM dan perusahaan-perusahaan lain tidak kebagian. Nah, inilah yang harus diatur oleh pemerintah itu. Nah, jadi inilah bedanya. Kapitalisme itu selalu menitik beratkan pada motif profit, yaitu cuan, free competition, private property, kemudian ekspansionisme. Nah, ekspansionisme ini kalau tidak diatur dengan baik, ini bisa menggerus yang punya modal sedikit ya. Seperti itu. Kemudian kapitalisme ini juga fokus pada creation of wealth. Bagaimana mencetak kekayaan. Creation, mencetak wealth, kekayaan. Jadi yang ada dalam pikiran mereka ya cetak uang, gimana caranya dengan berbagai cara. Ya, tanpa mempedulikan etika, moral atau aturan-aturan agama gitu. Kemudian kapitalisme itu juga menitik beratkan pada capital accumulation. Akumulasi modal. Jadi bagaimana dia mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya. Itu entah itu modal itu didapat dari modalnya sendiri, dia mengakumulasi dengan modal teman-temannya, atau mengakumulasi dari modal-modal yang diambil dari masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, ini ciri-ciri kapitalisme. Itu ya, kapitalisme ini kalau tidak dikendalikan, maka dia akan berubah menjadi monopoli dan mengabaikan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama, yang mana agama ini kan lebih menitik beratkan pada kesejahteraan sosial, kesejahteraan bersama, kaya bersama. Ya, itu ya. Jadi ketika kaya, kita tidak melupakan yang miskin. Nah, ya seperti itulah. Inilah perbedaan antara ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam. Ekonomi kapitalis kan menitik beratkan pada cetak uang, cetak keuntungan, ekspansi, kemudian
pasar bebas dan private property, kepemilikan individu. Nah, selanjutnya pemikiran ekonomi sosial ini juga dikritik oleh Haidar Nakfi karena terlalu menitik beratkan pada pembatasan kepemilikan pribadi. Jadi kalau kapitalisme itu terlalu menitikkan pada kepemilikan pribadi, kalau sosialisme itu malah membatasi kepemilikan pribadi. Nah, kalau sosialisme itu kan barangmu ya barangku seperti itu. Barang masyarakat itu ya barang negara seperti itu. Jadi sehingga kepemilikan pribadi itu benar-benar dibatasi. Nah, ini juga kurang bagus menurut Haidar Nakfi. Kemudian dia mengacu pada pendapatan kolektif, kemudian campur tangan yang kuat dari pemerintah terhadap produksi, distribusi. Nah, jadi intinya negara ini terlalu campur tangan sehingga pergerakan ekonomi itu kurang bebas. Nah, ini menurut Haidar Nakfi. Nah, jadi kalau kapitalis itu terlalu mementingkan individu, nah kalau sosialis ini terlalu mementingkan kebersamaan. Nah, menurut Nakfi yang bagus itu ya seimbang antara kepentingan bersama dan kepentingan individu ini ya harus berjalan bersama. Nah, selanjutnya Nakfi menawarkan konsep pemikiran ekonomi Islam. Nah, jadi awalnya tadi dia mengkritik ekonomi kapitalis yang terlalu mencari keuntungan pribadi. Kemudian dia juga mengkritik ekonomi sosialis yang terlalu mementingkan kepentingan sosial. Nah, kalau Nakfi ini menawarkan konsep pemikiran ekonomi Islam yang mengandalkan keadilan dan kebaikan. Jadi al-adlu wal ihsan. Jadi ini prinsip yang ditelurkan oleh An-Nakfi mengenai konsep ekonomi Islam, yaitu apa? Al-adlu wal ihsan. Al-adlu itu apa? Adil. Adil untuk pembeli, adil untuk penjual, itu adil untuk distributor. Nah, dan baik. Baik untuk pembeli, baik untuk penjual, dan baik untuk distributor, dan baik untuk semua, untuk agama termasuk. Nah, kemudian ekonomi Islam menurut An-Nakfi ini berkomitmen pada keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. Jadi kaum miskin dan lemah ini dilindungi ya, bukan dijadikan objek mencari untung. Itu juga bukan dijadikan objek untuk diinjak-injak. Nah, ini bukan, tapi ekonomi Islam menurut Haidar Nakfi ini berusaha untuk berpihak pada yang miskin dan yang lemah. Ini. Yang ketiga, konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Haidar Nakfi menitik beratkan pada peran negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator juga partisipan aktif. Maksudnya apa? Jadi negara dalam hal ini itu bukan hanya sebagai pembuat aturan, ya, tapi juga dia dapat berperan sebagai partisipan aktif, pelaku pasar. Nah, gitu loh. Jadi negara menurut Haidar Nakfi ini berfungsi sebagai pembuat kebijakan atau regulator, juga bisa berfungsi sebagai partisipan atau lembaga yang ikut aktif dalam transaksi ekonomi ya, seperti itu. Contoh aktif dalam transaksi kan contoh negara itu bukan hanya bisa membuat
aturan mengenai tambang, tapi dia juga bisa ikut menambang. Nah, seperti itu. Negara bukan hanya bisa membuat aturan mengenai pertanian, tapi dia juga bisa mencetak beras sawah. Nah, itu. Nah, jadi dia juga bisa membuat aturan, sekaligus dia juga bisa berperan sebagai partisipan aktif dalam ekonomi, ya, seperti itu. Selanjutnya, konsep Al-Adl wal Ihsan menjelaskan bahwa etika adalah hal yang harus dibangun secara terang. Nah, jadi etika dalam ekonomi ini harus dibangun secara jelas, harus secara terang. Jadi dalam berbisnis, dalam berdagang itu harus ada etika. Nah, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh manipulasi harga, manipulasi barang, manipulasi kualitas. Nah, ini tidak boleh. Jadi etika-etika dalam berdagang, etika dalam berbisnis, etika dalam menjalankan ekonomi ini harus dipegang teguh, ya. Tidak boleh monopoli, tidak boleh dumping, tidak boleh kartel. Nah, sehingga ekonomi itu berjalan dengan sehat. Nah, ini menurut Haidar Nakfi, ya. Selanjutnya, negara itu juga harus berperan aktif dan dalam memastikan tindakan-tindakan yang di luar syariah. Contohnya apa? Menghilangkan riba, juga tindakan eksploitatif yang berlebihan. Jadi negara itu juga harus berperan aktif, ya, dalam menghilangkan beban masyarakat, yaitu riba. Nah, itu. Cuma kalau kita lihat di masa modern ini cukup sulit, ya, menghilangkan riba, ya. Tapi minimal negara itu punya peran aktif dalam dalam membangun ekonomi masyarakat, ya, itu. Contoh memberikan kredit murah, seperti itu, yang tanpa bunga, atau kalaupun bunga, ya bunga-bunganya sedikit. Nah, itu. Nah, kemudian negara itu juga harus menghilangkan tindakan eksploitatif. Contoh perusahaan yang terlalu contoh seperti ini, perusahaan mempekerjakan pekerja lembur tanpa gaji. Nah, itu harus hilangkan, seperti itu, ya. Kalau lembur, ya harus tambah gaji. Kemudian eksploitatif, memberikan jam kerja yang melebihi kekuatan. Nah, ini juga harus dihilangkan, gitu, ya. Contoh, manusia kerja umumnya 8 jam, dia disuruh kerja 12 jam. Nah, ini kan tidak manusiawi, ya, seperti itu. Nah, jadi intinya negara hadir untuk mencegah hal-hal yang tidak sesuai syariat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, karakter ekonomi Islam memiliki ciri-ciri. Nah, ini yang pertama adalah kepemilikan faktor produksi. Nah, ini cukup unik, ya. Jadi ada 5 hal ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama kita lihat kepemilikan faktor produksi. Jadi Islam itu berpandangan bahwa Islam mengakui kepemilikan faktor produksi. Jadi Islam mengakui bahwa seseorang itu punya modal, tenaga kerja, atau lahan. Nah, namun kepemilikan itu adalah amanah dari Allah agar ia membawa kebaikan sosial. Nah, jadi gini, Islam itu mengakui seseorang punya perusahaan, punya modal, punya tenaga kerja, punya lahan, itu diakui oleh Islam. Nah, tapi Islam juga menekankan bahwa modal yang dia punya, tenaga kerja yang dia punya, karyawan yang dia punya, lahan yang ia punya, itu harus membawa
kemaslahatan sosial. Nah, itu loh. Harus bisa membuat dia kaya dan membuat masyarakat sekitarnya itu kaya. Itu. Jangan hanya membuat dirinya kaya saja, tapi juga harus membuat masyarakat yang ada di sekitarnya juga kaya, seperti itu. Ini kemudian faktor produksi. Yang kedua, sistem rangsangan. Nah, apa bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis? Nah, kalau ekonomi kapitalis itu motivasi itu berasal dari modal. Nah, jadi modal ini adalah sumber motivasi utama untuk orang mencari uang. Nah, jadi modal uang adalah alasan utama seseorang bekerja. Jadi orang bekerja itu ya cari modal, cari uang. Nah, jadi motivasi mereka dalam aktivitas ekonomi ya uang, modal. Tapi dalam Islam, motivasi kita dalam bekerja itu bukan hanya uang, tapi adalah nilai spiritual. Jadi kita itu nyari uang, motivasi kita adalah ibadah. Motivasi kita adalah berguna bagi masyarakat, bangsa. Motivasi kita adalah dapat memperkaya diri kita dan juga dapat memperkaya masyarakat sekitar kita. Nah, jadi ini sistem rangsangan. Sistem rangsangan itu motivasi ya. Motivasi kalau orang barat ya, kalau kapitalis sih motivasinya ya ekonomi, modal bertambah, cuan. Nah, ini kapitalisme. Tapi kalau orang Islam sumber rangsangannya itu adalah motivasi masuk surga, motivasi ibadah, motivasi kaya bersama. Nah, ini yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis ya. Selanjutnya, alokasi sumber daya pembuatan keputusan negara. Nah, apa maksudnya? Jadi negara itu dapat mengatur dan mengintervensi keputusan alokasi sumber daya. Jadi dia dapat membuat aturan, juga dapat mengatur sumber-sumber daya mana yang boleh ditambang dan yang tidak, sumber-sumber daya mana yang boleh ditanami dan yang boleh tidak. Nah, ini jadi negara itu punya hak untuk mengatur ini. Selanjutnya, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Jadi karakteristik ekonomi Islam itu negara dapat mengatur distribusi kekayaan secara adil. Jadi untuk apa? Untuk menanggulangi kemiskinan. Jadi pajak negara yang telah dikumpulkan ini dapat didistribusikan secara adil oleh negara. Itu contoh untuk membangun jalan, bangun jembatan, bangun sekolah. Kemudian pajak negara ini juga bisa digunakan untuk memberi modal rakyat, menyekolahkan rakyat. Kemudian pajak ini juga bisa digunakan untuk BLT, ya, bantuan langsung tunai, untuk meringankan ekonomi rakyat miskin. Nah, ini seperti itu. Intinya negara itu harus menjamin sosial ya, menjamin masyarakatnya untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, dan yang kelima adalah negara harus mampu menghapus riba. Nah, ini karakter ekonomi Islam menurut Haidar Nakfi. Ini yaitu apa tadi? Kepemilikan faktor produksi, sistem rangsangan, alokasi sumber daya pembuatan keputusan negara, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan, kemudian penghapusan riba. Selanjutnya, etika. Nah, ekonomi Islam ya. Jadi
etika ini memiliki peran penting dalam Islam. Intinya seorang muslim tidak hanya mencari uang saja, tapi juga dia harus memegang nilai-nilai etika, nilai-nilai tauhid ya. Nilai-nilai tauhid ini juga harus dipegang oleh Islam, oleh orang-orang Islam dalam berbisnis. Nah, ciri-ciri etika muslim. Yang pertama tauhid, yang kedua kehendak bebas, dan yang ketiga bertanggung jawab. Jadi tauhid ini berarti setiap aktivitas kita dalam berbisnis, dalam berekonomi itu harus dilandasi oleh niat beribadah kepada Allah, tauhid ya. Yang kedua, etika muslim dalam berbisnis dan berdagang itu adalah kehendak bebas. Jadi dia bebas berbisnis, bebas menjual apapun selama sesuai dengan syariah. Dia bebas menawarkan barang apapun, dia bebas ekspansi apapun selama sesuai dengan syariah, selama tidak merugikan masyarakat umum. Ya. Sesuai dengan syariah berarti ketika dia untung ya dia harus mengeluarkan 2,5% untuk zakat. Nah, ketika dia berbisnis juga tidak mematikan bisnis orang lain. Nah, seperti itu. Jadi intinya dia itu bebas selama dia sesuai dengan syariat. Yang ketiga bertanggung jawab. Nah, etika muslim dalam berbisnis, dalam berekonomi itu harus bertanggung jawab. Artinya setiap perbuatan itu, misal setiap perbuatan itu harus ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab sosial. Jadi ketika dia membuat barang tidak boleh yang merugikan orang, merusak kesehatan orang, gitu. Ketika dia eksploitasi tambang tidak boleh merusak. Kalaupun dia tambang itu merusak, maka harus ada dana untuk perbaikan tanah, perbaikan alam. Seperti itu ada tanggung jawab. Nah, kalau dia untung, dia harus memberikan sebagian keuntungan kepada masyarakat sekitar. Gitu. Ada zakat, ada CSR. Ya. CSR itu apa? Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Naqvi mengenalkan dua konsep mengenai tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu ada dua. Yang pertama aspek khilafah, yang kedua aspek volunteer ya. Nah, dalam bertanggung jawab itu Naqvi menjelaskan bahwa manusia itu sebagai khalifah. Nah, jadi dalam berbisnis itu manusia itu sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Dia sebagai pemimpin yang membawa bisnis dia kepada kebaikan. Nah, itu aspek khilafah. Jadi dalam berbisnis manusia itu kan harus bertanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawabnya apa? Bahwa manusia itu sebagai khalifah, maka dia harus bertanggung jawab pada setiap perbuatannya. Jadi khalifah itu dia memimpin kepada kebaikan dan bertanggung jawab kepada apapun yang dia kerjakan. Nah, yang kedua aspek volunteer. Aspek volunteer itu dalam bertanggung jawab manusia itu secara sukarela, ya, kalau kita bertanggung jawab itu kan kita sukarela mengikuti aturan Allah ya, seperti itu ya. Jadi kita sabar terhadap aturan Allah. Nah, jadi volunteer ini artinya apa? Ketika kita mengikuti aturan Allah untuk tidak membuat produk yang merugikan, itu kan kita harus bersabar ya. Nah,
Jadi volunteer itu kita sabar dalam mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, lalu apakah ada contoh yang tidak sabar? Nah, banyak contoh. Orang yang nggak sabar tuh contoh orang yang nggak sabar pengen cepat untung. Nah, contoh dia menjual es teh jumbo tapi pakai air mentah. Nah, kan cuan ya, tambah cuan karena nggak harus pakai air matang. Nah, ini nggak bertanggung jawab. Nah, atau dia menjual es teh jumbo dengan gula sakarin. Nah, ini untungnya besar tapi tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kita sabar mengikuti aturan Islam, maka kita akan menjual es teh jumbo dengan air matang. Nah, sabar. Jadi kita menjual es teh jumbo dengan air matang dan gula asli ini juga membutuhkan kerelaan kita, sabar. Sabar untungnya lebih sedikit tapi maslahat. Nah, gitu loh. Itu disebut sebagai volunteer. Jadi kita itu volunteer itu apa? Sukarela, sabar mengikuti aturan yang benar. Nah, ini itu tanggung jawab, ini namanya bertanggung jawab. Jadi ketika kita bertanggung jawab maka kita sukarela sabar mengikuti hal yang benar. Nah, ini namanya aspek volunteer. Selanjutnya peran negara. Nah, peran negara itu harus mempunyai tujuan masyarakat adil dan makmur. Jadi apa sih fungsi negara? Fungsi negara itu tujuannya adalah membuat masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ekonomi, negara itu harus membuat masyarakat adil dan makmur. Nah, agar masyarakat adil dan makmur itu tercapai, maka dia harus adil. Adil ini harus mampu melindungi orang yang lemah dan menjaga yang kuat. Artinya adil ya. Jadi yang kaya bisa kaya, tapi yang miskin juga bisa terangkat. Nah, ini namanya adil. Jangan hanya kaya, yang miskin dibiarkan. Enggak. Yang miskin harus diopeni agar jarak antara yang miskin dan yang kaya tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu. Kemudian negara juga harus memastikan masyarakatnya dapat memenuhi hajat hidup. Nah, jadi peran negara itu harus memastikan masyarakatnya bisa makan semua, minimal itu. Punya baju semua, nah, itu. Punya tempat tinggal semua. Ini peran negara. Jadi peran negara itu membuat masyarakat adil, makmur. Mereka mampu memenuhi hajatnya, bisa makan, bisa berpakaian dan punya tempat tinggal. Nah, ini peran negara menurut Naqvi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Umar Chapra. Umar Chapra itu lahir tahun 1933 Masehi ya. Nah, kemudian dia kuliah di Amerika dan menamatkan doktoralnya pada Universitas Minneapolis dengan predikat cum laude. Jadi orang pintar. Nah, ada 6 prinsip membangun ekonomi Islam menurut Umar Chapra. Jadi 6 prinsip ya, 6 prinsip dalam membangun ekonomi Islam menurut Umar Chapra. Yang pertama, rational economic man. Masih ingat kemarin kita bahas rational economic man? Nah, jadi manusia ekonomi yang rasional. Manusia ekonomi yang rasional. Nah, berbeda dengan kemarin siapa? Saya kok lupa. Sebentar ya. Ya. Jadi berbeda dengan sebentar. Manan, Abdul Manan. Kemarin kita bahas
Abdul Manan. Sebentar. Hmm. Hmm. Ya, berbeda dengan Monster Cup ya. Kalau Monster Cup kemarin itu tidak menyetujui atau melarang rational economic man, yaitu kalau Monster Cup kemarin kan menitik beratkan pada Islamic man. Islamic man itu apa? Manusia Islam. Jadi ketika kita beraktivitas ekonomi maka kita harus berorientasi pada Allah. Jadi Allah itu tujuan utama dalam dalam kita melakukan aktivitas ekonomi gitu. Maka Monster Cuff lebih setuju Islamic man daripada rational Islamic man. Tapi Umar Chapra berbeda. Umar Chapra ini menyetujui rational economic man. Nah, rational economic man ini manusia yang berorientasi ekonomi secara rasional. Maksudnya manusia itu ya bolehlah kita memaksimalkan sumber daya kita untuk cuan, untuk nyari untung. Nah, ini Umar Chapra menyetujui. Jadi dia itu malah menyetujui rational economic man. Artinya boleh kita mencari untung sebanyak-banyaknya, boleh kita mendapatkan keuntungan. Nah, hanya saja keuntungan ini harus harmonis ya, antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual ini harus harmonis. Nah, yang kedua prinsip positivisme. Prinsip positivisme. Jadi positivisme ini mengacu pada keuntungan ya, keuntungan. Jadi kalau kita modal ya kita ya harus untung. Nah, itu. Jadi apa namanya? Ya positivisme. Jadi ketika kita bertransaksi, nah kita bisa mengandalkan keuntungan kita. Selanjutnya sebentar. Keadilan. Nah, keadilan maka suatu negara bisa tegak kalau keadilan terpenuhi. Jadi negara itu harus menjamin keadilan bagi masyarakatnya, bagi pembeli dan bagi penjual, bagi pelaku ekonomi, bagi yang kaya dan bagi yang miskin. Intinya pemerintah ini harus berlaku adil dalam membangun ekonomi negara. Kemudian prinsip yang keempat adalah Pareto Optimum, menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efisien. Jadi pemerintah ini harus menggunakan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya alam ini harus digunakan secara efisien, jangan berlebih-lebihan, itu jangan boros, itu mentang-mentang punya batu bara kemudian kita menghambur-hamburkan batu bara, nah, itu tidak boleh. Mentang-mentang kita punya minyak kemudian kita mengeksploitasi minyak secara besar-besaran, itu tidak boleh, harus efisien ya. Kalau kita mengebor minyak ada gas, gasnya juga harus diambil juga, jangan dibuang. Nah, seperti itu. Jadi sumber daya alam itu harus digunakan secara optimum tapi juga secara efisien. Gitu. Selanjutnya efisiensi. Jadi apapun kita melakukan itu harus mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Sehingga kita ambil contoh seperti ini. Efisiensi ya. Nah,
mentang-mentang kita punya uang kemudian kita hambur-hamburkan, ini tidak efisien. Itu contoh seperti ini. Ketika kita menambang nikel, terkadang itu bukan hanya nikel yang kita dapat, tapi ada mangan, ada tembaga. Nah, itu mangan, tembaga, dan yang lain-lain itu jangan dibuang, tapi harus diolah juga sehingga menghasilkan uang juga, seperti itu. Dan efisiensi ini juga bisa dilakukan, contoh memperbaiki mesin ya. Ya, kita ambil contoh seperti ini. Dengan mesin lama 1 ton sawit akan menghasilkan 500 kintal minyak. Nah, itu. Tapi dengan mesin yang baru, 1 ton sawit kita bisa menghasilkan 600 kintal minyak. Nah, itu. Jadi efisiensi ini juga bisa dilakukan dengan memperbarui mesin. Nah, seperti itu. Intinya efisiensi itu prinsipnya adalah kita mendapatkan hasil maksimal dari aktivitas yang kita lakukan. Jangan sampai kita mendapatkan hasil minimal dari aktivitas yang kita lakukan. Itu namanya efisiensi. Nah, selanjutnya intervensi negara. Negara berhak mengatur ekonomi agar seluruh rakyat itu terpenuhi kebutuhannya. Jadi negara itu bebas mengintervensi apapun peraturan dalam pemerintahan, nah, agar seluruh rakyatnya dapat hidup layak. Nah, jadi contoh semisal ketika ada perusahaan yang sudah untung banyak, nah, dan dia tidak mau memberikan CSR, uang untuk masyarakat sekitar, nah, negara bisa menegur. Nah, contoh perusahaan ini sudah untung banyak, nah, maka haruslah ada dana-dana untuk masyarakat sekitar, untuk perbaikan jalan kah, untuk pendidikan masyarakat sekitar, untuk kesehatan masyarakat sekitar, nah, dan lain-lain. Nah, negara bisa mengintervensi, mengatur perekonomian sehingga yang miskin itu juga bisa terangkat. Jadi bukan hanya perusahaan bisa untung, tapi juga yang miskin juga bisa terangkat. Selanjutnya, fungsi negara dalam merumuskan dan mewujudkan kebijakan ekonomi meliputi yang pertama itu memberantas kemiskinan. Jadi fungsi negara menurut Umar Chapra itu yang paling utama adalah memberantas kemiskinan. Itu memberantas kemiskinan itu dengan apa? Ya, buatlah mereka bekerja. Nah, gitu loh. Nah, contoh seperti apa? Memberantas kemiskinan itu kita memberikan karpet merah untuk investor asing menanamkan modal di Indonesia. Dengan dia menanamkan modal di Indonesia, membuat pabrik, otomatis kan banyak orang yang bekerja. Nah, banyak orang yang bekerja, banyak orang punya duit. Banyak orang punya duit, maka semakin sedikit orang miskin. Nah, seperti itu. Itu memberantas kemiskinan. Yang kedua, penyediaan lapangan kerja. Nah, tadi sudah saya sampaikan, menyediakan lapangan kerja tadi bisa dengan membuka investasi atau menyediakan lapangan kerja membantu masyarakat menciptakan pekerjaan. Nah, contoh ada pantai yang bagus, maka pemerintah bisa membantu merenovasinya sehingga bisa kunjungi orang, bisa buat berdagang di sana dan lain sebagainya, sehingga banyak pekerjaan muncul di sana dan lain sebagainya. Jadi menyediakan lapangan pekerjaan itu bisa dengan banyak hal ya. Atau dengan mencarikan jalan bagi perusahaan. Jadi ada orang yang ingin berusaha membuat pabrik
pabrik pembuatan perabot contoh ya, maka pemerintah bisa memberikan jalan, oh kesini loh kalau mau beli mesin membuat gayung, membuat ember, oh kesini loh kalau pengen membeli bahan-bahan plastik untuk membuat gayung, membuat ember. Nah itu nanti akan memunculkan pekerjaan dan akan menyerap lapangan pekerjaan. Nah, seperti itu. Selanjutnya menjaga nilai mata uang. Jelas pemerintah ini juga harus menjaga nilai mata uang ya. Kalau mata uang itu turun maka harga naik, maka banyak orang yang berteriak ya. Nah itu. Jadi kalau Rp9 turun, otomatis barang-barang naik, otomatis masyarakat sulit membeli barang, otomatis kemiskinan akan naik. Nah, seperti itu. Selanjutnya penegakan hukum dan ketertiban. Jadi pemerintah juga harus menegakkan hukum yang adil, dan menjaga ketertiban. Kalau semuanya banyak pemalakan, banyak pungutan liar, itu pengusaha malas gitu kan, mau buka usaha udah dipalak sama pemerintah, sudah dipalak sama ormas, ya kapan mau buka usahanya kan gitu. Nah maka hukum harus tegakkan, harus ditertibkan yang nakal-nakal. Kemudian pemerintah juga harus menjamin keadilan sosial. Jadi keadilan sosial bagi masyarakat ini harus adil ya. Menjamin keadilan sosial ini menjamin masyarakat itu kaya bersama, mengurangi gap antara yang kaya dan yang miskin. Jangan sampai jarak antara yang miskin dan kaya itu jauh. Kalau jauh itu nanti akan menimbulkan kejahatan. Nah, selanjutnya pengaturan jaminan sosial. Ini jaminan sosial seperti memberikan kesehatan, kalau kita BPJS lah ya, seperti itu. Kemudian harmonisasi hubungan internasional dan mempertahankan keamanan negara. Jadi negara itu juga harus aman, harus aman, jangan sampai diserang oleh musuh. Maka dari itu militer harus kuat ya, harus kuat. Nah itu ya, harmonisasi hubungan internasional itu kita jangan banyak musuh. Kalau banyak musuh nanti kita sakiti, kemudian ekonomi akan terpuruk ya, seperti itu. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pungutan pajak. Nah, jadi pemerintah ya, pungutan pajak ditujukan untuk perwujudan makosa syariah yang pertama. Jadi pajak itu dipungut untuk apa? Untuk menjaga makosa syariah. Masih ingat makosa syariah kemarin? Ada 5, yaitu menjaga, yang pertama adalah menjaga akal, kemudian menjaga jiwa, menjaga nyawa, kemudian menjaga harta, kemudian menjaga keturunan, kemudian menjaga apa lagi? Hifzul mal, hifzuddin, menjaga agama. 5 ya. 5. Jadi ada 5. Jadi pungutan pajak itu untuk mewujudkan makosa syariah. Makosa syariah itu ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga agama, 2 menjaga akal, 3 menjaga jiwa, menjaga nyawa, yang keempat menjaga harta, yang kelima menjaga keturunan. Selanjutnya pajak itu dipungut dengan pertimbangan jangan memberatkan yang dipungut. Intinya pajak ya dipungut, tapi sebisa mungkin tidak terlalu memberatkan yang dipungut. Contoh memungut pajak sampai 15%, ini nggak masuk akal ya. Jadi intinya ya dipungut tapi jangan terlalu memberatkan. Yang ketiga, pajak yang sudah dihimpun dikeluarkan secara ketat ke pos-pos yang sesuai peruntukan. Jadi uang itu ya harus dikeluarkan. Uang pajak itu harus dikeluarkan, dikembalikan ke rakyat untuk pos-pos yang telah ditentukan. Jangan sampai kita membuat program yang menghamburkan uang gitu ya. Menghamburkan uang, contoh pejabat udah dikasih
pejabat sudah digaji besar tapi baju aja masih dikasih, nah itu. Nah itu kurang bagus ya itu. Atau kaos kaki saja harus dibelikan oleh negara, nah itu juga kurang bagus. Sedangkan di sisi lain banyak orang yang tidak mampu, yang untuk beli kaos kaki saja nggak mampu, sehingga anaknya itu setiap kali sekolah dicat pakai arang agar kelihatan pakai kaos kaki kan, seperti. Jadi ini kan nggak pas ya. Jadi intinya negara itu kalau mengeluarkan uang ya harus bijaksana. Itu jangan sampai yang sudah kaya ditambah kaya, yang miskin diabaikan. Nah, itu. Sektor ekonomi moneter. Nah, yang pertama Capra menyatakan terdapat 6 instrumen kebijakan moneter. Yang satu pertumbuhan M dan M0. Apa itu maksudnya tujuan M0? Nah, ini nanti kalian cari di internet ya, kalau penjelasan saya ini kurang dipahami. Jadi target pertumbuhan M dan M0 intinya dalam menjaga moneter, menjaga uang, moneter itu uang ya, menjaga nilai uang, maka pemerintah itu harus memperhatikan target pertumbuhan uang. M itu uang, moneter, money ya. Jadi M dan M0. M itu banyaknya uang yang dicetak. M0 itu banyaknya uang yang beredar. Jadi M0 ini banyaknya uang yang beredar di masyarakat, banyaknya uang yang bertumbuh di masyarakat. Ini M0. Jadi banyaknya uang yang beredar di masyarakat maupun di bank, di deposito. Nah, jadi pertumbuhan M0 ini adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan uang. Bagaimana masyarakat itu dapat mencetak uang, menghasilkan uang, nah itu M0. Nah, sedangkan M itu adalah seberapa banyak bank itu mencetak uang. Jadi kalau bank M ya, bank itu mencetak M sangat banyak, maka yang terjadi inflasi. Maka uang yang beredar di masyarakat itu harus dikontrol, itu M. Nah, sedangkan M0 ini adalah seberapa banyak masyarakat menghasilkan uang. Nah, jadi ketika masyarakat banyak menghasilkan uang, maka M, yaitu bank itu juga harus mencetak uang lebih banyak. Gitu loh. Kalau masyarakat M0 ini sedikit dalam menghasilkan uang, maka bank itu juga harus mengeluarkan, harus mencetak uang sedikit pula. Nah, ini seperti itu. Nah, bagaimana masyarakat itu mencetak uang, menghasilkan uang? Nah, dia bisa menghasilkan uang melalui produksi. Nah, itu loh. Produksi gabah, produksi singkong, produksi tambang. Nah, tambang ini kan harus diuangkan. Nah, uangnya itu dicetak oleh bank, oleh M. Nah, itu. Jadi M0 itu masyarakat menghasilkan uang, M itu bank mencetak uang. Nah, antara bank yang mencetak uang dan masyarakat yang mencetak uang itu harus seimbang. Ya, harus seimbang sehingga tidak terjadi inflasi yang berlebihan. Nah, ini seperti itu. Ini menurut Umar Capra. Selanjutnya cadangan wajib resmi. Pemerintah harus mempunyai cadangan wajib. Jadi bank-bank konvensional itu di bawah BI itu juga harus mempunyai cadangan wajib. Cadangan wajib ini penting. Kenapa? Cadangan wajib ini kalau terjadi apa-apa krisis moneter, jadi cadangan wajib ini bisa digunakan. Kalau terjadi gagal bayar, nah cadangan wajib ini bisa untuk menyehatkan bank tersebut. Jadi cadangan wajib itu harus ada di setiap bank-bank di bawah bank utama ya.
di bawah BI lah seperti itu. Selanjutnya pembatasan kredit. Nah, kredit ini juga harus dibatasi. Nah, jadi maksudnya membatasi kredit ini bukan berarti dibatasi plek gitu enggak, tapi diatur ya. Jadi mentang-mentang, contoh ya, mentang-mentang sektor tambang ini menghasilkan uang yang besar, nah maka bank itu memberikan kredit yang besar pada tambang batu bara contohnya. Nah, sedangkan masyarakat bawah yang pengen hutang untuk UMKM, usaha kecil-kecilan, itu nggak dapat jatah. Nah, ini kan nggak bagus. Mau hutang di bank, nggak ada duit. Kenapa nggak ada duit? Kenapa banknya nggak ada duit? Karena duitnya sudah dipinjamkan ke sektor makro semua, ke sektor tambang semua. Jadi masyarakat tidak bisa pinjam uang karena uangnya udah habis untuk tambang, contoh seperti. Nah, maka dari itu bank-bank ini harus membatasi kredit mereka. Jadi kredit itu ya harus ada pos-posnya, ada sektor UMKM berapa, ada sektor menengah berapa, ada sektor makro berapa. Nah, itu intinya harus ada pembatasan kredit. Yang keempat, alokasi kredit yang beralokasi nilai ya. Tadi jadi kredit itu bukan hanya untuk menghasilkan uang, tapi juga harus yang beralokasi nilai ya. Tadi untuk UMKM yang kecil-kecil, kredit ini juga yang bisa menghasilkan uang ya, jangan hanya yang konsumtif aja. Kan ada kredit apa? Pinjam uang untuk apa? Untuk beli barang. Nah, dikasih. Tapi kredit untuk usaha modal tidak dikasih. Nah, ini nggak bagus. Jadi alokasi kredit yang beralokasi nilai adalah alokasi kredit yang menghasilkan uang, menghasilkan keadilan untuk UMKM, untuk rakyat miskin. Nah, seperti ini kredit ini bukan hanya untuk konsumtif saja, tapi juga bisa digunakan untuk usaha modal kecil-kecilan gitu ya. Selanjutnya teknik lain berupa kontrak personal. Nantinya bank pemerintah ini harus saling berkonsultasi rapat ya, sehingga terjadi kemaslahatan antara bank dan pemerintah, antara bank dan masyarakat dan pemerintah. Nah, secara demikian pertemuan hari ini, kalau ada pertanyaan kalian bisa share di grup WhatsApp ya, nanti kita bahas, atau kalau kalian ada yang belum paham kalian bisa perdalam melalui Google juga bisa, tanya ke saya juga bisa, nanti akan saya jelaskan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.